Jadi jangan sampai kita berbuat, kita bekerja, kita berupaya, tapi tidak mengevaluasinya apa sih yang akan kita dapatkan ke depan. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, Rabbi srohli sodri wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkah limpahan rahmatnya, alhamdulillah. Pada siang hari ini, hari Selasa, sebagaimana biasa, satu program QLM pada pukul 1.30 insya Allah sampai 2.30 mengudara bersama mitra. Dan hari ini tepatnya tanggal 10 di bulan Juni 2025. Tema yang kita angkat adalah cara menghilangkan rasa kecewa. Tentu kita semua pernah merasakan kekecewaan. Dan bahkan terkadang kecewa adalah bibit dari stres, depresi, atau yang lainnya. Tidak sedikit dari kita karena kecewa sehingga tidak bisa berkembang jauh lebih besar. Hari ini kita mencoba mengangkat satu tema ini agar paling tidak kita tahu bagaimana menganulir atau membuang rasa kecewa kita. Nah, mitra, ketika nanti kita belajar, kira-kira ada 7M yang akan kita sampaikan, kita pelajari, kita renungi, kita implementasikan kehidupan kita. Insya Allah ini adalah salah satunya cara kita untuk menghilangkan rasa kecewa yang mungkin hari ini ada pada diri kita. Karena tentu saja kecewa itu datangnya kan tidak tentu, entah kapan lah, tiba-tiba saja. Dan dengan mempelajari hal ini, kita yakin, kita paham, kita tahu bahwa ternyata mestinya seperti ini. Karena sesungguhnya bahwa kekecewaan itu adalah bagian dari hidup kita. Ada bahagia, ada kecewa. Ada sedih, ada senang. Mesti seperti itu, dan ini terjadi terus. Namun paling tidak ketika kita bisa, kita mampu, ketika kita tahu bagaimana cara menghilangkan kecewa kita, nah disitulah letak di mana kita akan menjadi bijak dalam menghadapi kekecewaan. Hari ini tentu saja menjadi satu pembelajaran indah bagi kita. Pembelajaran yang mungkin saja hal pertama yang kita saat ini dapatkan, atau mungkin saja hal yang indah yang kita dapatkan ketika kita ingin menganulir, membuang, atau paling tidak menghalau yang namanya rasa kecewa. Kita lihat satu persatunya, mitra. Ada apa saja agar kita bisa betul-betul minimal mengurangi rasa kecewa kita, minimal seperti itu. Atau bahkan lebih baik lagi kalau bisa menghilangkan rasa kecewa itu. Nah, karena di sini temanya kan bagaimana cara kita menghilangkan rasa kecewa. Nah, satu adalah menerima dan mengakui. Ini betul-betul. Kalau kita berbuat sesuatu kemudian endingnya adalah kekecewaan, ya terima saja dan kita akui. Sebab kalau kita lawan belum tentu kita bisa. Dan kalau kita lawan maka menjadi kecewanya menjadi lebih banyak lagi. Ini kecewa luar biasa. Kalau kita hari ini merasa kecewa, ya terima saja dulu. Kemudian kita cari akarnya apa sih yang membuat kita kecewa. Kemudian kita cari solusinya. Kemudian kita betul-betul belajar dari apa yang kita hadapi hari ini. Nah, ini cara kita menghadapi kekecewaan agar kita bisa tidak berlarut-larut kecewanya, tapi justru akan dijadikan satu pembelajaran yang indah bagi kita, yaitu menerima dan mengakui. Terkadang diri kita ini nggak mengakui. Saya sudah berbuat benar kok. Saya sudah berbuat baik kok. Saya sudah berbuat demikian rupa, dan sebagainya. Mungkin iya menurut kita. Belum tentu menurut yang lain kan. Nah, maka ukurannya itu adalah menerima. Ukurannya adalah mengakui. Oke.
ketika kekecewaan itu datang pada saya akui itu, saya terima itu. Kemudian apa? Kita cari tadi akar masalahnya. Kemudian kita cari titiknya di mana kita akan menyelesaikan kekecewaan yang kita alami pada hari ini. Atau paling tidak kita akan betul-betul tahu, oh ternyata ini yang membuat aku kecewa. Ini tentunya seperti itu. Nah, yang paling baik lagi, kalau kita saja tidak mau kecewa ya, jangan pernah mengecewakan dong. Jadi ini hati-hati. Kalau kita aja menolak kecewa, jadi jangan pernah kita mengecewakan yang lain. Gitu. Nah, ini satu pembelajaran yang luar biasa. Nah, kalau kita aja menolaknya, kenapa kita mengecewakan orang lain? Nah, kayaknya kan kurang fair kalau seperti itu. Ini yang pertama. Jadi supaya kita hilang dari rasa kecewa kita adalah menerima dan mengakui. Terima sajalah, akui sajalah kekecewaan yang terjadi. Dan biasanya orang yang seperti ini justru akan merenung, akan mendalami, akan mengevaluasi, akan melihat titiknya di mana kenapa terjadi seperti ini. Dan yakin bahwa orang-orang seperti ini yang mau menerima dan mengakui itu sangat bijak sekali. Kemudian tidak lagi depresi, tidak lagi stres, ya, tidak lagi harus menyalahkan kanan kiri, atau bahasa kerennya itu mencari kambing hitam, mencari kambing hitam, mencari-cari orang untuk disalahkan. Ini untuk kita semua. Jadi ketika kita atau rasa kecewa datang pada kita, yang pertama adalah menerima dan mengakui. Kita lihat yang kedua, mengevaluasi kinerja kita, mengevaluasi harapan kita, mengevaluasi apapun yang kita inginkan ke depan. Ini juga sangat perlu sekali. Sebab apa? Kalau keinginan kita tinggi sekali ya, dengan kemampuan yang seperti ini, dengan alat yang seperti ini, bisa jadi jatuhnya sangat berat sekali. Nah, akhirnya apa? Kecewanya mungkin berlarut-larut. Kenapa kita harus mengevaluasi kinerja kita? Paling tidak apa yang akan kita rencanakan, kerjakan, dan endingnya akan mendapatkan sesuatu, ya tentu melalui sebuah evaluasi. Tentu melalui sebuah, kalau orang keren mengatakan sesuatu yang hari ini akan kita ukur dengan kemampuan kita, kemudian ke depan akan mendapatkan sekian dengan kemampuan kita, kemudian kita akan mendapatkan ini dengan alat yang kita miliki, dengan tools segalanya yang kita miliki. Nah, ini mengevaluasi sebelum kita mengerjakan ke depan, sehingga kekecewaan tidak akan terjadi yang berlebih jika hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Luar biasa, mitra. Jadi tentu kita harus mengevaluasi dulu. Apapun yang akan kita kerjakan itu kita check and recheck dulu. Kita lihat dulu. Kita always think the end in mind. Jadi selalu berpikir endingnya kayak apa sih. Always think the endnya kayak apa, endingnya kayak apa. In mind, itu adalah pikiran kita. Jadi kalau kita mau buat bangunan, jadi gambar dulu. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, itu kalau toh kita mungkin melenceng ya. Kalau toh kita akan kecewa tidak begitu besar. Tidak berlarut-larut kan itu. Apapun pekerjaannya, bukan hanya bangunannya, termasuk usaha kita pun demikian. Atau termasuk apa yang saat ini kita inginkan pun demikian. Jadi ada evaluasinya. Evaluasi bukan hanya setelah kita kerja ya, tetapi sebelum pun kita mesti mengevaluasinya ya. Jadi dia mengukur lah, sampai di mana sih nanti gitu. Mengukur kita ini bisa, mengukur kita ini mampu gitu. Mengukur kita ini bahwa kita ke depan akan dapat ini. Bisa sekali. Karena sesuatu yang diukur itu justru akan dikerjakan secara profesional. Sesuatu yang diukur itu justru akan memudahkan kita bekerja. Dan sesuatu yang diukur itu betul-betul akan membumi. Kita bisa mendapatkannya. Gitu. Kita bisa menghasilkannya. Kita bisa sukses. Gitu. Kita bisa berhasil atas apa yang akan kita kerjakan. Itulah ukuran-ukuran yang seperti itu yang penting. Ya. Terkadang kita ini kan jauh dari evaluasi. Jadi orang bilang itu hantam kromo gitu. Pokoknya kerjakan dulu gitu. Ya boleh seperti itu. Namun tetap saja harus ada evaluasinya. Ada satu titik di mana kita akan mendapatkan ini loh. Satu titik di mana kita mendapatkan ini loh. Nanti saya akan dapat seperti ini. Jadi
Yang saya katakan, always think the end in mind. Selalu berpikir endingnya kayak apa, itulah termasuk diantaranya. Jadi evaluasi kinerja kita, atau evaluasi harapan tadi ya. Harapan kita jangan terlalu muluk-muluk lah, jangan terlalu tinggi. Sebab kalau harapannya tinggi ya jatuhnya tadi luar biasa. Bisa seperti huruf I, dari bawah ke atas, di atas turun lagi tak. Mungkin kalau huruf L masih mending, dari atas tuh turun ke bawah, lumayan lah, horizon lah, ya. Agak datar gitu ya. Nah ini juga mesti menjadi satu ukuran bagi kita. Kita paham untuk tidak merasa kecewa yang berlebihan, kita harus mengevaluasi kinerja kita. Dan cara menghilangkan kecewa adalah tadi dengan mengevaluasi harapan kita, kinerja kita. Kalau kita sudah terjadi pada diri kita, maka cepat-cepatlah kita evaluasi dan cepat-cepatlah kita putuskan ke depan akan lebih baik lagi. Jadi memang perlu yang seperti itu. Terkadang kita ini justru terperosok. Kenapa? Karena pada akhirnya tidak berpikir seperti itu. Kita hanya berpikir tentang sesuatu yang gagalnya saja, tentang sesuatu yang tidak berhasilnya saja lah. Kalau terus-menerus dipikirkan yang seperti itu, lalu kapan kita akan merasa profesional? Lalu kapan kita merasa cerdas? Lalu kapan kita akan merasa bahwa saya mampu? Sebenarnya luar biasa. Nah ini, jadi pikirlah sesuatu yang memang pada akhirnya akan membangun kita, pada akhirnya akan membangkitkan kita, dan pada akhirnya akan memberikan kita reward yang baik ke depan. Nah, jadi jangan terperosok gitu, jangan berpikirnya masalahnya saja ya, sehingga tidak ketemu solusinya. Tapi justru yang lebih baik adalah mencari solusinya. Ini mengevaluasi kinerja kita, mengevaluasi harapan kita, mengevaluasi apapun yang kita inginkan ke depan. Jadi jangan sampai kita berbuat, kita bekerja, kita berupaya, tapi tidak mengevaluasinya apa sih yang akan kita dapatkan ke depan. Sehingga akhirnya apa yang terjadi tadi saya katakan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa, kecuali satu hal mungkin kalau terperosok akhirnya kecewa yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita betul-betul bisa mengevaluasinya atau bisa melihatnya, memahaminya, serta bisa mengukur atas keberhasilannya, top banget, sangat top banget. Dan itu rasa kecewanya mungkin kalau ada ya nggak besar banget itu. Jadi rasa kecewanya paling mengecil ya. Tapi di sini kan kita ini justru lagi mencari cara menghilangkan rasa kecewa. Nah ini diantaranya, jadi mengevaluasi kinerja kita. Apapun pekerjaan kita, sekecil apapun tetap dievaluasi. Apapun pekerjaan kita, sekecil apapun tetap kita harus melalui satu planning, melalui satu proses, melalui satu upaya fokus satu maksimal kita, agar kita bisa mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita lihat yang ketiga. Merencanakan hal baik ke depan. Nah ini tadi sudah disinggung. Agar kita tidak menjadi kecewa yang sangat, maka kita mesti merencanakan hal baik ke depan. Jadi apapun yang kita kerjakan dengan rencana itu hasilnya akan sangat luar biasa. Apapun yang kita rencanakan itu justru bagaikan kita berjalan di atas rel yang benar. Itulah relnya. Jadi kalau kereta punya rel yang baik ya jalannya kan tenang, walaupun sekalipun ekspres dan sebagainya. Nah ini, jadi merencanakan hal baik ke depan itu satu kebutuhan bagi kita agar kita tidak kecewa gitu. Atau paling tidak mengobati rasa kecewa kita ya kita punya planning yang baik ke depan. Nah ini salah satunya. Rencana ini seperti tadi saya katakan sebagai titik di mana roda akan berpijak, atau rel di mana roda akan berpijak. Nah ini, kalau relnya benar, relnya bagus, tadi saya katakan, secepat apapun kereta akan selamat dan akan baik. Jadi ini penting banget memiliki rencana. Memang betul ada istilah orang Jawa mengatakan pelan-pelan asal kelakuan. Pelan-pelan atau alon-alon asal kelakuan itu. Pelan-pelan tapi asal dapat. Sekarang sudah enggak lagi. Cepat dapat. Sekarang seperti itu sudah berubah lagi ya. Jadi kita bisa cepat kita dapat ini. Rencana ini adalah sebagai landasan utama untuk kita bisa berbuat lebih. Oleh karena itu siapapun yang hari ini punya pekerjaan, punya kegiatan, punya
sesuatu yang direncanakan dengan matang, maka disitulah akan menjadi kemenangan yang betul-betul baik untuk kita. Nah, merencanakan hal baik ke depan ini akan sangat bisa membantu kita dalam hal apapun. Wow. Jadi merencanakan hal baik tentu menjadi satu bahasan penting ya untuk kita hidup, untuk menjadi satu hal di mana kita ingin betul-betul menjadi orang yang ke depan tidak ada rasa kecewa lagi. Nah, sayangnya terkadang kita tidak punya rencana. Tadi kalau saya bilang di awal, hantam kromo lah. Pokoknya ayolah kita kerjakan aja gitu. Nah, apapun mesti kita rencanakan. Sekecil apapun pekerjaan mesti kita rencanakan. Jadi kalau kita rencanakan dengan baik, maka yang terjadi adalah kebaikan ke depan. Yang terjadi adalah kita akan betul-betul menikmati sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terkadang kita ini tadi ceroboh. Kita ingin hasil maksimal, kita ingin hasil yang baik, tetapi kita tidak merencanakannya. Kita ingin hasil yang luar biasa, tetapi kita tidak merencanakannya. Nah, ini kayaknya nonsense gitu. Maka rencana itu bagian dari pekerjaan yang akan mendapatkan sesuatu yang hebat, yang bagus, yang kita dambakan. Sekalipun ada memang, jadi ada istilah orang mengatakan sudah nggak usah rencana, langsung jalan aja. Sebab kalau pakai rencana nanti kelamaan. Tapi ya tidak juga. Karena apa? Dengan rencana itulah kita akan hati-hati. Dengan rencana itulah kita akan bisa mengerjakan dengan baik. Dengan rencana itulah kita punya tadi saya katakan jalannya lah. Kita bangun jalannya, kita bangun relnya, kemudian kita ingin menuju kepada terminal di mana kita akan berhenti. Nah, itu kan waktunya kan ada di sana. Jadi kalau kita punya relnya, kita punya jalannya, maka kita bisa menentukan berapa jam sih kira-kira ke sana, berapa hari sih ke sana, berapa bulan sih kita ke sana, berapa tahun sih kita ke sana lah. Maka ada time boundnya di situ, berikan waktu yang bound. Merencanakan itu mesti. Jadi apapun harus direncanakan. Jadi kalau ada orang mengatakan, yuk kerjakan, jangan ada rencana, nggak usah direncanakan. Biasanya kalau direncanakan katanya malah bubar. Itu mungkin satu kepercayaan saja, satu mitos yang bisa jadi benar, tetapi alangkah baiknya kalau tetap kita rencanakan. Apapun yang akan kita kerjakan, kita rencanakan dengan baik. Apapun yang akan kita inginkan, kita rencanakan dengan baik. Dan sekalipun tadi saya katakan tidak besar, hal kecil atau pendek atau tidak jauh, ya tetap kita rencanakan. Karena itu adalah merupakan rel kita, itu merupakan jalan di mana kita akan berpijak dan sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Ini rencana. Jadi merencanakan hal baik ke depan adalah sebuah kebutuhan agar kita tidak kecewa gitu, agar kecewanya hilang, maka kita cepat-cepat merencanakan hal baik ke depan. Kalau hari ini kita kecewa, lalu kita ubah kecewanya itu dengan apa? Dengan rencana yang baik ke depan. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, mencari dukungan. Ya, sangat betul sekali mitra. Kita harus mencari dukungan. Sebab bagaimanapun dukungan itu sangat diperlukan oleh kita. Para mentor kita, para advisor kita, para guru kita, mestinya kita dekati agar kita menjadi gagah di dalam menjalankan apa yang kita hari ini jalankan dan mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan. Kalau kita banyak yang mendukung, tentu kita akan kuat banget. Sebab kalau nggak didukung, kalau nggak didukung kan nggak kuat jadinya gitu. Tapi kalau kita didukung, kuat banget. Nah, mencari dukungan ini ternyata salah satu cara kita untuk menghilangkan rasa kecewa. Jadi mencari dukungan. Nah, siapa yang harus mendukung kita? Orang-orang yang baik, orang-orang yang mungkin hari ini menjalankan kegiatan yang sama dengan kita. Orang-orang yang bisa dipercaya. Itu yang orang yang bisa mendukung kita. Ya. Jadi kalau kita larinya kepada orang yang tidak mendukung, malah jadi bumerang. Bahkan bisa jadi akhirnya kita mental block. Gitu. Kita menjadi orang yang pesimis gitu ya, tidak optimis lagi. Tetapi kalau kita menemukan orang yang bisa mendukung kita, nah kita akan optimis banget. Kepada orang yang bisa mendukung kita akan bisa bergerak lebih jauh lagi. Dan bahkan bisa melesat. Ya kalau orang, ilustrasinya kalau kita memegang panah itu, kalau batunya kita tarik ke belakang dan belakang agak jauh, maka kemudian melesat jauh sekali. Nah,
Ibaratnya ketika kita mencari dukungan adalah ketika kita kelihatan ke belakang terus, mundur terus ya. Padahal itu justru strategi kita untuk bisa memajukan kita ya. Itu mencari dukungan. Dan mencari dukungan ini perlu sekali. Sangat diperlukan mencari dukungan, sangat diperlukan mencari pendamping, sangat diperlukan mencari orang yang betul-betul bisa membantu kita untuk kita bisa sukses ke depan, untuk kita bisa menaiki ratingnya, untuk bisa betul-betul hasil, untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Paling tidak ada goal ke depan ketika kita betul-betul didukung oleh orang-orang yang betul-betul mendukung kita ya. Jadi orang-orang yang optimis, orang-orang yang baik, orang-orang yang mendukung, atau mentor-mentor yang luar biasa yang bisa mendukung kita. Jadi ya kadang kita ini kan malu mencari dukungan itu. Nah, bahkan kadang enggan ya, segan atau enggan untuk bisa mencari dukungan gitu. Ternyata mencari dukungan itu salah satu hal penting untuk kemajuan usaha kita. Salah satu hal penting untuk sesuatu yang hari ini kita inginkan. Jadi jangan lupa mitra, carilah dukungan, carilah orang-orang yang baik, orang-orang yang mendukung kita, orang-orang yang betul-betul bisa membawa kita keluar dari masalah. Nah ini ya kan, kalau kita terpuruk kan kita masalah, tapi kalau kita dekati orang-orang yang bisa mendukung, kemungkinan kecerdasan kita akan timbul, kemungkinan keberanian kita akan timbul, kemungkinan keyakinan kita akan timbul, akan sukses gitu. Nah inilah pentingnya kita ketika kita mendapatkan pendukung-pendukung yang baik, pendukung-pendukung yang mendukung kita. Jadi untuk bisa menghalau rasa kecewa adalah salah satunya tadi mencari dukungan dari orang lain yang bisa mendukung kita. Luar biasanya lagi kalau kita cari dukungan, kita yakin banget lah, dia nanti bantu saya, ini bantu saya, ini bantu saya, banyak yang bantu lah. Maka kemudian jiwa dan raga kita, pikiran kita itu benar-benar fokus untuk mengerjakan itu, dan pada akhirnya endingnya itu akan bisa didapatkan. Endingnya akan mengatakan oh saya ternyata bisa, saya ternyata mampu, saya luar biasa. Endingnya seperti itu. Kenapa? Karena kita didukung oleh orang-orang yang hebat. Jadi jangan salah mitra, kita mencari dukungan, kita mencari orang-orang yang bisa mendukung kita, serta kita bisa mencari orang-orang yang betul-betul ikhlas membantu kita. Ini mencari dukungan. Yang keempat, yang kelima ya, mengekspresikan dengan pikiran positif ya. Artinya ketika kita punya masalah, ketika kita kecewa, boleh kita ekspresikan kepada orang lain, tetapi dengan pikiran yang positif. Jadi tidak mengeluh ya. Yang ada adalah justru mengekspresikan ketika kita mengakui kesalahan kita, ketika kita mengakui mungkin kecerobohan kita, ketika kita mau mengakui mungkin saja kenapa ini tidak berhasil, yaitu keteledoran kita ya. Ini banyak banget yang bisa kita ceritakan pada orang lain, tapi dengan pikiran yang positif, bukan sebaliknya ya. Karena banyak di antara kita itu menceritakan pada orang lain, justru yang diceritakan adalah yang negatifnya, yang diceritakan itu yang nggak baik-baiknya ya. Tapi kita ceritakan yang baik-baiknya, kita ceritakan yang justru akan mendukung kita ke depan, kita ceritakan yang membangun kita nanti akan mampu seperti ini. Nah ini pentingnya kita ketika kita menceritakan atau mengekspresikan dengan pikiran yang positif. Pikiran positif itu akan menimbulkan energi positif, dan energi positif itu datangnya dari kekuatan yang paling hebat dari diri kita ya. Bawah sadar kita mendukung banget atas kinerja pikiran positif. Dan positif itu justru kita butuhkan supaya kita cerdas, supaya kita optimis, supaya kita berani berbuat, supaya kita bisa melakukan sesuatu yang dulu mungkin kita khawatirkan. Nah ini adanya mengekspresikan dengan pikiran positif. Jadi banyak sekali hasilnya, banyak sekali yang bisa kita ambil ketika kita memiliki hal yang positif atau mengekspresikan sesuatu yang positif kepada orang lain. Dengan mengekspresikan yang positif, tadi kita dapatkan beberapa hal yang positif pula. Tapi kalau kita mengekspresikannya hal negatif,
wow, bisa jadi panjang lebar namun kita nggak dapatkan apa-apa. Bahkan akan melemahkan kita. Ini hebatnya kita. Kita ini luar biasa, kita ini mampu, kita ini bisa. Maka mestinya yang kita ekspresikan adalah hal-hal yang positif saja. Jangan yang negatif gitu. Karena apa? Hal positif yang kita ekspresikan buat kita bahagia. Dan kalau kita bahagia, kita nyaman. Dan kalau kita nyaman, ya kita cerdas. Dan berakhirnya apa? Kita bisa berpikir jauh lebih hebat dibandingkan sebelumnya. Nah, ini hebatnya orang berpikiran positif atau mengekspresikan dengan pikiran positif. Jadi mitra, jangan lupa ya, kalau mengekspresikan dengan orang lain itu barengi dengan pikiran positif, bukan hal-hal yang negatif-negatif. Yang kita dengar kalau orang mengekspresikan sesuatu pada orang lain itu justru yang negatifnya, yang membuat situasi kondisinya keruh, yang membuat kita tidak maju. Namun sekarang kita balik, kalau kita mau mengekspresikan sesuatu atau mencurahkan sesuatu itu yang positif-positif, yang kira-kira justru akan menjadikan kita orang yang cerdas gitu, karena hanya dengan cara itu. Tapi kalau kita caranya cara negatif, ya dapatnya akalnya negatif. Dan ketika negatif yang terjadi pada diri kita, yang ada apa? Yang ada itu lemah, yang ada tidak apa ya, strong, tidak kuat. Yang ada justru lemes, dan pada akhirnya apa? Ya kita tidak menggapai apa-apa. Nah, ini pentingnya kita bagaimana cara kita mengekspresikan dengan pikiran positif pada orang lain. Jadi milikilah positive thinking, karena akan mendapatkan positive feeling. Dan ketika kita positive thinking, maka yang akan kita ceritakan pun akan positif. Dan ketika positif itu menyebar luas kemana-mana, jadi doa, ya, jadi luar biasa kita, jadi hebat banget itu. Jadi bukan negatifnya tapi positifnya. Dalam keadaan apapun yang diceritakan, jangan negatifnya tapi positifnya. Karena kita adalah orang yang memiliki positive thinking, cara berpikir yang positif. Kalau kita sudah seperti itu, yang ada bahagia, yang ada damai, yang ada apa? Hari esok akan dikerjakan lebih baik lagi. Itu seperti itu. Dan tidak ada lagi rasa kecewa yang sangat gitu ya, kecewa yang membuat kita gelisah lah, atau membuat kita depresi, nggak ada lagi. Karena apa? Karena sudah ada pikiran positif yang ada di diri kita. Yang keenam, kita lihat lagi mitra, ya, memaafkan diri sendiri. Jadi agar kita tidak kecewa, ya kita harus memaafkan diri kita sendiri. Kita mengakui lah perbuatan kita, kita mengakui apa yang kita kerjakan, dan kita mesti betul-betul terbuka, open lah dengan diri kita sendiri. Maka ada istilah self talk, ya, bicara dengan kita sendiri, bicara yang positif. Dan kita kalau sudah seperti itu, memaafkan diri, artinya tidak akan pernah ada keluh kesah yang sangat. Yang ada apa? Bahagia sekali. Yang ada adalah bagaimana kita membenahi ke depan lebih baik lagi. Bagaimana kita menjadi super ke depan. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang betul-betul punya manfaat yang sangat hebat ke depan. Nah, ini hebatnya kita kalau kita mau memaafkan diri sendiri. Jadi janganlah kita menjadi orang yang terus menyalahkan dirinya, atau bahkan kita kadang-kadang nggak peduli dengan dirinya. Kita menggoyahkan segoyah-goyahnya orang di luar sana, tetapi orang lain, bukan pada diri kita sendiri. Kita sering bersorak-sorai, tetapi untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Nah ini, maka kemudian timbullah memaafkan diri. Kalau ini salah, ya udah kita akui saja salah. Kita akan benerin ke depan. Nah itu kan sudah damai. Itu. Jadi, tapi kalau kita ngotot terus dan terus menyalahkan diri sendiri, ya, yang terjadi tidak lagi hebat. Yang terjadi justru sebaliknya, kita akan menjadi kerdil. Itu karena apa? Sedikit-sedikit kita akan ngeluh, sedikit-sedikit kita akan ngeluh. Seperti itu yang kita sayangkan. Nah ini mestinya tidak seperti itu, tapi kita memaafkan diri, dan setelah kita mampu memaafkan diri, sangat enak sekali kita akan memaafkan orang lain atas kesalahannya. Itu. Tapi kalau kita sudah sulit memaafkan diri, ya bagaimana memaafkan orang lain, kan gitu ya. Tapi kalau kita mau memaafkan diri dengan legowo, dengan baik, dengan senang, dengan santun, maka kita pun ke orang lain akan seperti itu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ya saling tolong menolong. Yang terjadi saling mendukung, yang terjadi saling sukses. Itu kehebatan kita.
Kadang kan kita sayang sekali, egoismenya sangat tinggi ya. Hanya kita sendiri yang maunya disanjung, maunya diberi solusi, kita nggak pernah memberikan solusi. Dan bahkan kita sering sekali yang namanya cerita tapi hal negatifnya, bukan hal positifnya. Ya kita sayangkan. Waktu kita habis untuk bicara masalah negatif saja, bukan hal yang positif. Memaafkan diri sesuatu yang mesti kita miliki. Jadi untuk menghilangkan kekecewaan kita diantaranya adalah memaafkan diri sendiri. Dan kalau sudah bisa memaafkan diri, apalagi pada orang lain, sangat mudah sekali. Dan hal seperti ini memang perlu dilatih. Ada latihannya, perlu dilatih ya. Jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda dan mitra semua, kalau ingin memaafkan diri, ingin memaafkan lingkungan kita, ya kita latih. Karena memang betul ada latihannya. Tidak sekonyong-konyong bisa ya. Dan bahkan kadang kita kan didominasi oleh sesuatu yang negatif tadi, jadi malulah dan sebagainya alasannya. Padahal kalau kita mau ya pasti bisa memaafkan diri dan orang lain. Dan kalau kita sudah terpuruk umpamanya itu, ya sudah nggak usah harus diributkan, tapi justru dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Untuk ke depan akan lebih baik lagi. Itu yang sesungguhnya terjadi. Jadi yang orang yang mau seperti itu ya akan bahagia sekali. Dan orang yang mau seperti itu akan banyak sekali temannya, serta ide-ide cemerlangnya untuk bisa meraih sukses ke depannya. Itu. Yang ketujuh kita lihat lagi. Ya, munajat padanya, betul. Berpasrah diri. Jadi artinya setiap langkah apapun, siapapun kita, kalau kita pasrah dirinya penuh pada Allahnya, maka yang terjadi ya ketenangan jiwa. Yang terjadi ya ketenangan pikiran. Yang terjadi bahwa kita bisa, kita mampu. Jangan salah mitra, ketika kita bermunajat pada Allahnya ini, maka ada di situ satu nilai yang tidak bisa dinilai dengan apapun yang kita dapatkan di dunia ini. Nilai yang sungguh luar biasa. Karena ini adalah rahmat. Maka orang-orang yang bijak, orang-orang yang paham mengatakan, kalau saya hari ini berhasil, sungguh ini merupakan rahmatnya. Tetapi kalau hari ini belum berhasil, saya harus lebih profesional. Ya. Ini bijak sekali. Kalau berhasil betul ini anugerahnya, ini pertolongan Allahnya. Tapi kalau belum berhasil ya betul berbuat profesional, berbuat yang lebih baik lagi, berbuat yang top lagi kan gitu. Ini munajat padanya. Jadi bermunajat itu atau berdoa pada Allahnya adalah kebutuhan yang hakiki. Dan dalam konsep Islam kan kita 5 kali sehari harus berdoa pada Allahnya melalui sholat. Sekalipun doa bisa dipanjatkan di mana saja, selama masih bersih, masih baik kan itu. Maka munajat padanya ini, sebuah kebutuhan yang sangat, yang urgent, yang harus kita miliki sehingga kita tidak menjadi orang yang salah, tidak menjadi orang yang pada akhirnya keliru, tidak menjadi orang yang pada akhirnya frustasi yang sangat. Karena apa? Kita masih ada Allah, kita masih ada yang bisa mendampingi kita. Maka munajat padanya. Atau bahkan mungkin di malam hari atau pagi hari kita bangun, kemudian kita mengadu apa nasibnya atau apa-apanya yang telah kita keluarkan namun belum maksimal mendapatkannya. Munajat saja, dan orang-orang yang dekat dengan Allahnya, Allah akan dekat dengan mereka. Ini kalau sudah dekat dengan Allah, Allah akan dekat ya, apapun akan mudah. Karena sesungguhnya Allah lah penguasa alam ini kan. Jadi sesungguhnya akan mudah sekali ya. Yang kita salahkan, kita nggak sampai ke situ. Yang kita kejar-kejar sesuatu yang nggak jelas juga itu. Ya, pada akhirnya apa yang kita dapatkan ya nggak maksimal seperti itu, nggak bagus seperti itu, dan nggak membuat kita pede serta optimis dalam segala halnya. Nah, mitra, munajat ini dalam konsep Islam sangat dibutuhkan, wajib hukumnya lah untuk bermunajat, untuk berdoa pada Allahnya, untuk meminta pertolongan padanya. Di kapanpun, dimanapun kita bisa bermunajat, apalagi di dalam sholat. Setelah zikir kita kemudian minta kepada Allah atas segalanya yang kita inginkan. Allah tidak pelit, ya. Allah akan memberikannya. Emang manusia yang penuh dengan kepelitan ya. Itu apalagi jangankan dunia, surga pun dikasihkan. Tinggal kita bagaimana meraihnya kan gitu. Lah ini salah satunya. Jadi munajat padanya bukan keliru atau bukan sesuatu yang aneh, tetapi memang itu sebuah kebutuhan, dan itu
sebuah solusi untuk kita untuk bisa berkiprah lebih jauh ke depan dan berkiprah lebih baik lagi. Mitra, demikian 7 hal untuk paling tidak menghilangkan rasa kecewa pada diri kita ketika kita dapat kekecewaan itu. Kecewa dari manapun bisa, karena ini sifatnya umum. Dan ternyata yang terakhir adalah kita bermunajat, atau munajat yang membuat kita betul-betul akan netral, akan bahagia, akan senang. Karena hanya dengan padanya saja kita bisa berpasrah diri untuk segala halnya. Hari esok masih misteri, hari kemarin sudah sejarah, dan hari ini adalah anugerah Allah yang diberikan pada kita untuk berbuat sebaik-baiknya perbuatan. Mestinya kita ke situ. Hari ini anugerah yang diberikan Allah pada kita, sehingga kita harus berbuat sebaik-baiknya untuk menatap hari esok. Dan 7 hal tadi adalah bagaimana cara kita menghilangkan rasa kecewa kita. Dengan 7 hal yang kita pelajari, mungkin bukan hanya itu, masih banyak yang lain lagi yang bisa dipelajari untuk menghilangkan rasa kecewa. Paling tidak, saya katakan tadi, depresinya agak turun, atau gula darahnya agak turun kalau dicek ya, atau tekanan darahnya mungkin juga turun gitu ya. Jadi ini pentingnya kita dalam keadaan yang sangat kondusif, yang sangat tenang, yang sangat nyaman ya. Karena dibutuhkan ketenangan, kenyamanan untuk kita menjadi betul-betul fresh dan betul-betul mampu untuk mengerjakan hal yang kita ingin kerjakan gitu. Atau kita ini luar biasa ketika kita betul-betul dalam keadaan yang sangat solid, yang sangat fresh banget tadi, yang sangat baik ya, karena sesungguhnya bahwa apapun bisa diciptakan, apapun datang dari diri kita sendiri. Dan ayo kita mulai ciptakan situasi yang cerdas, yang nyaman, yang tenang, kemudian kita akan menjadi orang-orang yang berpikir jauh ke depan lebih baik lagi. Demikian mitra, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.